Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Semalam kita dapat menutup mata, membaringkan diri, dan beristirahat. Dan pagi ini kita menghirup udara pagi yang baru. Firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku, ada seorang penyanyi rock Indonesia yang cukup terkenal, Ahmad Albar. Kini usianya sudah tua, tetapi sebagian orang masih mengingat sebuah lagunya yang menyatakan, dunia ini panggung sandiwara. Menurut lagu ini, kehidupan ini penuh cerita, dan setiap orang melakukan perannya. Ada peran yang wajar, dan ada peran yang pura-pura. Syair lagu ini banyak yang menyukai karena dapat secara pas menggambarkan kenyataan sesungguhnya kehidupan ini. Saudaraku, jika kita membaca firman tadi di atas, ada unsur pengakuan bahwa memang hidup itu betul sandiwara. Hanya memang sebagai orang Kristen tidak dianjurkan. Sebab orang yang bermain sandiwara tidak memperlihatkan jati diri sebenarnya. Orang Kristen tidak boleh melakukan sesuatu dalam tujuan pura-pura. Anda atau saya bisa tidak merasa nyaman menjalankan peran pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura rajin, pura-pura ramah, pura-pura baik hati, pura-pura menolong, dan sebagainya dan sebagainya. Di sini kita dianjurkan agar jangan mempraktekkan kasih yang pura-pura. Berarti tindakan kasihnya tidak tulus. Ada motif tersembunyi di balik apa yang dilakukan. Pepatah kita mengatakan, ada udang di balik batu. Kasih yang pura-pura bukan supaya orang lain merasakan kesejukan dari efek perbuatan kita, malah dirugikan. Kepentingan diri sendiri menjadi niat utama di balik kasih yang pura-pura. Ada rencana meraih keuntungan lebih besar daripada memberikan sesuatu. Saudara, kepura-puraan bersifat tidak langgeng. Sebagai ilustrasi, jika saya pura-pura baik hati dan ramah kepada orang lain, maka dalam waktu singkat orang itu akan mengenal sikap saya sebenarnya. Oh, ternyata saya itu orangnya kikir, ketus. Kepura-puraan tidak bisa disembunyikan, karena pelakunya akan lelah batinnya, karena perbuatannya tidak sesuai sikap aslinya. Kata orang, akhirnya ketahuan juga belangnya.
Ganti pura-pura adalah perbuatan tulus, murni, motif yang sejujurnya di balik berbagai tindakan kita. Orang yang pura-pura akan menyeret diri sendiri pada hal yang jahat. Lihat saja, bukankah para penipu kebanyakan memerankan kepura-puraan? Kendaraan yang dikendarai, busana yang dipakai, makanan yang disantap, semuanya mencerminkan bonafiditas orang itu. Padahal sebenarnya ia orang yang bisa jadi orang miskin yang pura-pura kaya untuk mengelabui orang lain, sehingga mendapat keuntungan dari penampilannya yang bersifat pura-pura itu. Banyak orang yang tertipu dari tindakan kepura-puraan. Allah yang Maha Kaya turun ke dunia dalam kesederhanaan. Perbuatan Allah ini tidak pura-pura, karena Allah tidak bermain sandiwara. Kepapaan dan kesederhanaannya merupakan bukti cinta kasih-Nya. Ia bersedia mengosongkan diri sebagai bentuk kesediaan sama dengan manusia dan bentuk ketaatan pada rencana Allah Bapa. Orang yang pura-pura itu lupa ada dua pihak yang tidak bisa dikelabui oleh tindakan dan sikap kepura-puraannya, yaitu pertama Tuhan, dan kedua hati nuraninya sendiri. Karena itu, saudaraku, mari kita berbuat wajar dan tulus. Jika kita kesulitan melakukannya, kita mohon Tuhan agar menguatkan kita. Jika gagal melakukannya, kita mohon agar Tuhan berkenan mengampuninya. Daripada kita hidup dalam kepura-puraan yang membohongi orang lain dan membohongi diri sendiri. Dan marilah kita hidup dalam kasih, sebab kasih itu sesungguhnya adalah sikap yang murni yang direstui Tuhan dan hati nurani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersikap dan bertindak dalam bimbingan-Mu, agar hati yang tulus dan murni mewarnai tindakan kami. Janganlah kami bersandiwara, karena Engkau tidak dapat dibohongi. Demikian juga hati nurani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.